Selamat siang untuk kita semua. Saya Ferianto Ginting dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian korupsi dan sejarah korupsi yang ada di Indonesia. Kata korupsi berasal dari kata Latin corruptus yang berarti sesuatu yang rusak atau hancur. Dalam pemakaian sehari-hari dalam bahasa-bahasa modern Eropa, seperti bahasa Inggris, kata korupsi dapat digunakan untuk menyebut kerusakan fisik seperti frasa a corrupt manuscript, naskah yang rusak, dan dapat juga untuk menyebut kerusakan tingkat laku sehingga menyatakan pengertian tidak bermoral, immoral, atau tidak jujur atau tidak dapat dipercaya. Selain itu korupsi juga berarti tidak bersih, seperti frase korup air yang berarti impur air, udara tidak bersih. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu secara tidak sah. Korupsi biasanya merugikan kepentingan publik, negara, atau institusi yang seharusnya dilayani. Secara umum, korupsi mencakup berbagai tindakan seperti: pertama, penyuapan, memberi atau menerima imbalan untuk mengaruhi keputusan atau tindakan tertentu. Kedua, penggelapan, mengambil atau menggunakan dana atau barang milik organisasi atau publik secara ilegal. Ketiga, kolusi, kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum. Yang terakhir, nepotisme, memberikan posisi jabatan atau peluang hanya kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kelayakan. Ciri-ciri dan dampak korupsi sebagai berikut. Ciri-ciri korupsi ialah tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum, adanya penyalahgunaan kekuasaan, melibatkan keuntungan pribadi atau kelompok, merugikan pihak lain terutama masyarakat umum atau negara. Dampak korupsi yaitu ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya hidup, dan mengurangi investasi. Sosial, menyebabkan ketidakadilan sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Politik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Hukum, melemahkan sistem peradilan dan menumbuhkan budaya imunitas. Di Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan hingga era reformasi. Korupsi terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di pemerintahan, perusahaan, dan rumah sakit. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah korupsi Indonesia. Era kerajaan. Korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan seperti pada kerajaan Mataram kuno. Pungutan pajak atau upeti yang memaksa ke rakyat merupakan salah satu bentuk korupsi yang dilakukan pada masa ini. Era kolonial. Korupsi dilakukan oleh kalangan elit dengan motif politik dan memperkaya diri sendiri. Era Orde Lama. Korupsi masih terjadi di era Orde Lama meskipun Indonesia baru merdeka. Kurangnya pengawasan atas terhadap bawahannya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korupsi. Era Orde Baru. Korupsi semakin sistematis di era Orde Baru. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan banyak peraturan terkait pemberantasan korupsi, namun tidak berjalan efektif. Era Reformasi. Korupsi meluas ke seluruh penyelenggara negara. Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memerangi korupsi. Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia sangat besar. Kerugian ini terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau lalai. Kerugian negara akibat korupsi menjadi persalahan serius yang telah berlangsung lama berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Sepanjang 2013 hingga 2022, total kerugian negara akibat korupsi tercatat mencapai 238,14 triliun. Angka ini merupakan hasil pemantauan terhadap
keputusan kasus korupsi di berbagai tingkatan pengadilan mulai dari tingkat pertama hingga kasasi. Berikut rincian kerugian negara per tahun. 2013 mencapai 3,46 triliun, 2014 mencapai 10,69 triliun, 2015 mencapai 1,74 triliun, 2016 mencapai 3,08 triliun, 2017 mencapai 29,42 triliun, 2018 mencapai 9,29 triliun, 2019 mencapai 12 triliun, hingga sampai 2022 mencapai 48,79 triliun. Data ini memperlihatkan tren peningkatan kerugian negara akibat korupsi dengan puncaknya pada 2021 sebesar 62,93 triliun. Meski terjadi penurunan pada 2022, nilai kerugian tetap tinggi di angka 48,79 triliun. Selain kerugian finansial, korupsi juga dapat menyebabkan dampak lain seperti pertumbuhan ekonomi negara melambat, investasi menurun, kemiskinan meningkat, ketimpangan pendapatan meningkat, tingkat kebahagiaan masyarakat menurun, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk kita semua anak muda, mahasiswa, mahasiswi. Semoga tetap semangat dan selalu melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah korupsi di lingkungan kita sendiri dan baik di diri kita sendiri. Terima kasih.